pagi karena tidak di dalam kampus, saya panggil beliau dari Teguh. Kebetulan beliau ini disertasinya bicara tentang mengulik tentang Dewa Ruci. Saya tahu nggak Dewa Ruci apaan? Tahu? Bingung dia. Oke. Baik. Kami berharap nanti Pak Teguh juga bisa mengulik sedikit sehingga kita bisa cari benang merah dalam konteks apa sih game online apa hari ini, lalu bagaimana makna kejuangan, spirit kejuangan yang harusnya kita miliki sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa. Kami persilakan kepada Dr. Kiai Haji Teguh Ridwan MAG. Monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuka saya maklum saja. Jadi saya akan mengawali dari apa yang saya tulis tadi pagi. Saya sempat merenung begitu dan akan saya bacakan untuk kemudian bisa didengarkan oleh semuanya. Apa yang saya tulis di dalam status saya tentang indah. Ya. Saya bacakan. Ketika orang timur berkata bahwa matahari terbit itu indah, saya hanya diam. Ketika orang barat berkata bahwa matahari terbenam itu indah, saya hanya diam. Ketika orang selatan itu berkata bahwa gunung-gunung yang menjulang tinggi itu indah, saya juga diam saja. Dan ketika orang selatan, orang utara berkata bahwa luasnya samudra yang tenang itu indah, saya pun juga diam saja. Dan ketika semua orang, baik yang ada di timur, barat, selatan, dan utara itu diam, maka saya berkata bahwa diamnya mereka semua itu adalah indah. Mengapa begitu? Karena diamnya mereka itu adalah apa adanya dan bukan ada apanya. Saya tidak tahu itu bermakna atau tidak. Yang jelas terkait dengan pertemuan kita pada malam hari ini, ada tema yang menarik sesungguhnya tentang nilai dan makna kejuangan. Ternyata cocok dengan apa yang tadi saya tulis itu. Kalau kita bicara tentang indah, itu ternyata hubungannya dengan nilai. Nilai apa itu? Nilai estetik. Jadi kalau kita bicara tentang nilai estetik, maka terminologi yang muncul adalah indah dan jelek. Kalau kita bicara tentang etika atau moral, maka itu yang muncul terminologinya adalah baik dan buruk. Kalau kemudian yang kita lihat itu adalah ilmu pengetahuan, maka yang muncul terminologinya itu adalah benar dan salah. Kalau kita menggunakan kacamata agama, maka kemudian terminologi yang muncul itu juga benar dan salah. Nah, sekarang kita lihat adanya benturan nilai itu karena seringkali kita menggunakan kacamata agama untuk melihat budaya yang ada. Kita bicara budaya sekarang. Kita dikumpulkan hadir pada malam hari ini dengan beragam baju kita, beragam status kita, beragam keadaan kita, beragam profesi kita. Itu tidak lain adalah karena kita dipertemukan
dalam bentuk budaya. Nah, budaya itulah sesungguhnya yang mampu merangkul, mampu ngemot, kalau bahasa Jawa itu mampu menampung seluruh keanekaragaman yang ada. Maka penilaian agama di sini itu sesungguhnya penilaian yang jadi tidak tepat. Karena kalau kemudian kita melihat kacamata agama untuk melihat budaya yang ada di sini, itu nanti akan memunculkan terminologi benar dan salah. Kalau sudah sampai kepada terminologi benar salah agama, itu maka kemudian setiap kita pasti akan mengatakan kita yang benar dan selain kita adalah salah. Artinya bahwa surga itu hanya milik kita, sementara yang lain itu kemudian yang harus neraka. Nunut, begitu kan? Nunut. Nah ini, maka persoalan nilai ini sungguh sangat penting buat kita untuk kita mampu menempatkan diri di mana kita itu berada dalam konteks ilmu pengetahuan. Maka sesungguhnya nilai yang harus kita pegangi, nilai yang harus kita terapkan adalah nilai ilmu pengetahuan, nilai moral atau etik, dan yang ketiga adalah nilai estetik. Kalau kita bicara budaya, maka nilai estetik itulah yang paling tepat untuk dijadikan pijakan kita untuk melakukan penilaian itu. Maka adanya adalah indah dan jelek. Nah, dari pertama tadi, tampilan mulai pertama tadi, saya tidak tahu yang pertama apa, termasuk juga tarian, termasuk juga wayang dan seterusnya tadi itu, semua yang kita lihat itu adalah indah. Oleh karenanya kita mampu menikmatinya, bahkan sampai jam 10 malam, yang semestinya kita kan lebih enak-enak tidur, sehingga begitu ya, kita mampu menikmati keindahan. Dan itu yang berhubungan, persoalan yang berhubungan dengan nilai. Kemudian yang kedua terkait dengan budaya. Dengan budaya. Apa sesungguhnya kata kunci untuk melihat budaya itu? Budaya itu harus kita pahami bahwa budaya itu merupakan produk apa yang dihasilkan oleh manusia, baik dari akal budinya maupun dari daya kemampuan fisiknya. Jadi apapun itu bentuknya, kemampuan akal budi kita misalnya, hasil pemikiran kita, ide, gagasan kita, itu juga termasuk budaya. Hasil karya kita yang berkaitan dengan fisik, gerak fisik kita, tari misalnya, itu juga budaya. Nah, dalam konteks milenium, nah, sekarang zaman ini, saat ini, termasuk game apa itu, jenisnya game itu, Mobile Legends dan seterusnya, itu juga bagian dari budaya. Karena ini sesungguhnya adalah produk yang dihasilkan oleh akal budi manusia sekaligus kreativitas tangan atau fisik manusia. Maka untuk menilai itu jangan menggunakan bahasa agama benar salahnya, jangan. Karena kalau kemudian menggunakan penilaian benar salah, mobil tadi itu game Mobile Legends ini kemudian masuk surga atau neraka, itu pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan yang salah. Mestinya ketika menilai budaya itu adalah itu indah atau tidak, indah atau tidak. Jadi penilaian benar salah itu jadi tidak tepat untuk menempatkan. Itu yang terkait dengan. Nah, tadi Bu Elis ini tadi sempat menyinggung persoalan Dewa Ruci. Anak KPI tadi, Dewa Ruci yang sampean kenal itu apa? Kapal tadi Pak. Oh, kapal. Kapal ya. Kapal kebanggaan angkatan laut kita, begitu ya. Itu Dewa. Masih kenal Alhamdulillah. Dewa Ruci.
Nah, sesungguhnya Dewa Ruci itu adalah nama lain dari kesejatian Sang Bima. Maka Dewa Ruci itu, ya, lakon Dewa Ruci itu sesungguhnya berasal dari India, aslinya gitu ya, dari India. Itu dari kitab Weda, bagian dari kitab suci agama Hindu. Nah, sejak awal karya Dewa Ruci itu sesungguhnya adalah nama lakonnya itu adalah Nawaruci. Baru kemudian pada zaman Demak abad ke-15, zaman Wali Songo, ini diubah oleh Sunan Kalijogo menjadi Dewa Ruci. Nah, setelah zaman keemasan Mataram abad 18, keemasan Mataram, lakon Dewa Ruci ini kemudian diubah lagi menjadi lakon Bimo Suci. Nah, sesungguhnya ada perbedaan makna, perbedaan pesan moral di dalam lakon Dewa Ruci maupun lakon Bimo Suci itu. Kalau lakon Dewa Ruci itu adalah perjalanan Sang Bima atau Werkudara, gitu ya, atau Yudit ya, Werkudara atau Brotoseno. Misalkan paham Brotoseno, merek kopi maksud saya ya. Brotoseno itu sebetulnya juga Werkudara itu, ya, Werkudara atau Brotoseno, ya, itu ada satu orang gitu ya. Tokoh Bima Suci atau Brotoseno atau Werkudara itu di dalam melakukan perjalanan menemukan air Tirto atau Tirto Pramitosan, ya. Nah, ini kemudian beliau sesungguhnya ini diglondroke, artinya disasarkan oleh siapa? Oleh sang gurunya, yaitu Guru Durna, gitu ya, Guru Durna. Untuk melakukan itu, carilah itu di gunung itu, cari di gunung, akhirnya ketemu dua raksasa. Sang Werkudara berhasil mengalahkan itu. Oh, bukan di sini kalau mau cari air kesejatian diri itu, air Parawitosari itu, tapi carilah di Talangi Segoro, artinya di dasar lautan. Maka kemudian Bima pun mencarinya di lautan. Nah, setelah di lautan itu kemudian ketemu dengan dengan ular raksasa ini, ular raksasa, akhirnya Bima pun berhasil membunuhnya. Setelah terbunuhnya ular itu semua sesungguhnya adalah gambaran dari nafsu kita. Empat nafsu kita. Jadi ada dalam diri kita itu ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufi'ah, dan kemudian nafsu amarah. Ya. Ada empat nafsu. Keempat nafsu itu mampu dikalahkan oleh Sang Bima. Maka kemudian yang muncul adalah Dewa Ruci itu. Dewa Ruci itu siapa? Kesejatian Sang Bima yang bentuknya itu kecil, gitu, kecil. Maka kemudian Sang Dewa Ruci itu berkata kepada Sang Bima itu, kalau kamu ingin cari air ke saya, masuk saja ke tubuh saya. Sang Bima bingung itu. Saya ini satria yang paling besar fisiknya, maksud harus masuk ke dalam dewa yang kecil, bentuknya yang bisa jempol apalagi. Terus kata Sang Dewa Ruci, jangankan kamu yang masuk ke dalam diri saya, tetapi jagat raya ini sesungguhnya mampu masuk ke dalam diri saya karena Dewa Ruci itu. Oh, betul iso. Cobalah sekarang beningno ciptamu, masuklah kamu lewat telinga saya, kata Dewa Ruci. Maka kemudian Sang Bima itu masuk melalui telinga Sang Dewa Ruci. Nah, di saat itulah maka kemudian yang namanya Bima Suci ini kemudian mendapatkan ajaran tentang kesejatian hidup, ya. Jadi ilmu hanyokromangilingan gitu ya, itu ada di dalamnya, gitu ya. Itu kemudian Sang Bima mendapatkan wejangan semacam itu, dan di saat mendapatkan wejangan itu
Sang Bima kemudian sudah terlalu nikmat enjoy menyatu dengan Dewa Ruci. Kemudian oleh Dewa Ruci sudah kamu sekarang keluar. Lu saya sudah terlanjur nikmat di sini. Ini gambaran juga ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala peristiwa Isra Mi'raj. Ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan, itu sudah dalam kondisi keadaan yang sangat nyaman, tidak mau keluar, tidak mau pulang sesungguhnya. Tapi kamu harus pulang ke bumi karena ada perintah sholat. Demikian juga Dewa Ruci juga harus kembali. Kamu harus mengajari 4 saudaramu yang lain, Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sahadeva. Kemudian keluarlah Sang Bima itu kemudian menemui kakak dan adik-adiknya. Ceritanya seperti itu. Nah, ajaran tentang manunggaling kawula Gusti, ya, manunggaling kawula Gusti ini sesungguhnya sudah digambarkan dalam agama. Jadi kalau kita melihat ajaran tasawuf, kita mengenal di sana ada tokoh mulai Hasan Basri, itu zaman sahabat. Kemudian zaman berikutnya kita mengenal ada Rabi'ah al-Adawiyah dengan konsep mahabbahnya. Kemudian kita mengenal lagi ada Ittihadnya Ibnu Arabi dengan Ittihadnya. Nah, kemudian juga berikutnya muncul lagi tokoh Al-Halas dengan konsep hululnya, dan kemudian di Jawa dikenal dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Ini saya kira saya sudah terlalu panjang ngomongnya, itu ya. Yang penting sedikit tapi mampu ditangkap, itu yang penting itu. Jadi kalau terlalu banyak saya malah khawatir nanti mutah kabeh. Mawon begitu ya, tidak ada yang bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.